Perkenalkan, nama saya Madroni Putra dengan NIM 17055111097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul perancangan dan analisis kinerja struktur beton bertulang dengan sistem SRPMK dengan studi kasus gedung SMIPA kasus kampus Denpasar Universitas Udayana. Latar belakang, Indonesia rawan bencana gempa bumi. Berdasarkan 34 wilayah provinsi di Indonesia dan dihitung dari statistik frekuensinya, maka wilayah Indonesia memiliki rata-rata aktivitas gempa tektonik sebanyak 6.500-an kasus per tahunnya. 543 kasus kejadian per bulannya ada 18 kejadian gempa per harinya menurut Satwati 2020. Oleh karena itu diperlukan perancangan struktur bangunan tahan gempa. Salah satu solusinya adalah rangka pemikul momen atau momen frame. Maka wajib dibangun rangka pemikul momen khusus SRPMK, namun masih banyak yang tidak menerapkan konsep SRPMK karena dirasa pendetailan struktur yang begitu kompleks sehingga menyebabkan bangunan menjadi tidak ekonomis. Gedung SMIPA kampus Denpasar Universitas Udayana merupakan gedung perkuliahan yang baru saja dibangun di kota Denpasar. Gedung ini memiliki 4 lantai dengan material yang digunakan berupa beton tulang pada kolom, balok, plat, dan fondasi, serta rangka baja pada struktur atapnya. Risiko gempa yang tinggi sehingga pada proses perencanaan gedung harus memperhatikan tingkat kerawanan dari gempa tersebut dan persyaratan detail yang harus dipenuhi. Rumusan masalah, bagaimana cara melaksanakan perancangan dan mengevaluasi kinerja struktur gedung SMIPA kampus Denpasar Universitas Udayana berdasarkan sistem rangka pemikul momen khusus SRPMK yang sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku di Indonesia. Tujuan. Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui hasil dari perancangan dan analisis kinerja struktur gedung SMIPA kampus Denpasar Universitas Udayana dalam menahan beban yang bekerja pada struktur gedung dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Manfaat. Perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perancang bangunan dengan menambah pengetahuan mengetahui perancangan dan analisis kinerja struktur gedung dalam menahan beban yang bekerja pada struktur gedung dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Batasan salah. Yang pertama, perancangan dan analisis struktur dilakukan dengan menggunakan program SAP 2000. Lalu yang kedua, struktur rangka atap berubah fungsinya menjadi plat atau atap berupa dak beton. Yang ketiga, struktur diasumsikan berada pada kelas situs tanah bantuan atau SB bukan sebagai evaluasi struktur existing. Keempat, perhitungan pembebanan hanya meliputi beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Lalu yang kelima, beban gempa yang digunakan yaitu respon spektrum dan autolateral load. Yang keenam, analisis kinerja struktur menggunakan analisis statik non-linear atau statik post-over analisis. Dan yang terakhir adalah tidak meninjau dari segi biaya, waktu, dan metode pelaksanaannya. Dasar teori, struktur beton tulang dan SRPMK. Struktur beton tulang merupakan material yang sering ditemukan pada gedung-gedung bertingkat tinggi di Indonesia. Struktur beton tulang adalah beton ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disarankan untuk tanpa prategang. Dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan-bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. Desain SRPMK ditetapkan untuk merencanakan agar kolom-kolom lebih kuat daripada balok portal atau strong column dan weak beam. Dengan konsep ini, diharapkan struktur akan memberikan respon elastis terhadap beban gempa yang kuat yang bekerja pada struktur dan mampu menjamin mekanisme sendi plastis pada elemen-elemen struktur sehingga struktur tetap berdiri walaupun sudah di ambang keruntuhan. Dasar teori pembebanan ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung DPMB tahun 1993 dan Standar Nasional Indonesia SNI 1727 2013 mengenai beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Pembebanannya meliputi beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Analisis respon spektrum merupakan metode analisis beban gempa di mana kontribusi dari setiap gerak ragam natural dari suatu struktur diukur untuk mengidentifikasi respon maksimum dari suatu struktur dalam mengalami beban seismik. Analisis kinerja struktur pushover. Analisis statik non-linear pushover merupakan salah satu komponen performance-based design yang bertujuan untuk mencari kapasitas suatu struktur. Pada dasarnya, analisis ini dilakukan dengan membandingkan peningkatan beban statik tertentu dalam arah lateral yang nilainya ditingkatkan bertahap secara proporsional pada struktur, sehingga mencapai target displacement dan atau mencapai mekanisme diambang keruntuhan. Gambar perpindahan spektra dan percepatan spektra bisa dilihat di grafik di samping. Berikut adalah dasar teori analisis kinerja struktur. Yang pertama adalah tabel untuk simpangan izin, lalu ada untuk sendi plastis. Lalu ada gambar balok menurut pasal 18.6 SNI tahun 2019 nomor 2847. Lalu di sebelah kanan ada gambar kolom
pasal 18.7 SNI 2847 tahun 2019. Perancangan elemen struktur, di sebelah kiri ada gambar plat, dan di kanan ada gambar fondasi pada plan tepat samping. Lalu kita masuk ke dalam metode perancangan. Berikut ada beberapa lampiran yang saya masukkan yang ada dalam metode perancangan. Lalu kita masuk ke diagram alir. Yang pertama mulai, lalu pengumpulan data perancangan gedung FMIPA kampus Pasar Universitas Udayana, lalu preliminary design atau penentuan dimensi struktur, kita masuk ke pemodelan struktur, lalu analisis dan perancangan struktur, lalu setelah kita analisis dan memenuhi syarat simpangan, rasio tulangan dan stres rasio pada SNI, maka bisa dilanjutkan. Jika tidak, kita kembali lagi ke penentuan dimensi struktur. Jika sudah memenuhi, maka setelah itu masuk ke analisis software. Lalu setelah analisis software akan dapatkan hasil dari analisis, lalu hasil analisis tersebut masuk ke dalam ringkasan dan saran, lalu selesai. Uraian dari kembali di atas, yang pertama adalah pengumpulan data gedung FMIPA Kampus Pasar Universitas Udayana. Rancangan ini dimulai dari pengumpulan data sekunder. Data tersebut meliputi gambar struktur dan data-data penunjang lainnya dari gedung FMIPA Kampus Pasar Universitas Udayana. Data rencana struktur dan elevasi bangunan ditunjukkan pada gambar samping. Lalu, gedung FMIPA Kampus Pasar Universitas Udayana ini terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan struktur 4 lantai dan setiap struktur tingginya 3,5 meter dan material struktur yaitu beton tulang. Lalu penetapan dimensi struktur. Dimensi elemen struktur mengacu pada data perancangan dari proyek gedung FMIPA Kampus Pasar Universitas Udayana, kemudian dilakukan perubahan apabila elemen struktur mengalami overstress. Bisa dilihat gambar samping adalah gambar denah T1 dan denah T2. Pemodelan dan pembebanan struktur. Model ini dibuat pada software SAP 2000. Modelan balok dan kolom menggunakan elemen frame, sedangkan plat dan tangga dimodel dengan elemen sel. Pembebanan pada model struktur meliputi beban mati, beban hidup, dan hambang gempa, serta kombinasi pembebanan yang digunakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Beban gempa disesuaikan dengan peraturan Standar Nasional Indonesia SNI 1726 tahun 2019 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan gedung. Lalu analisis dan perancangan struktur. Analisis struktur dan desain perampang menggunakan hasil yang diperoleh berdasarkan software SAP 2000, lalu dilanjutkan dengan perhitungan manual pada masing-masing tipe perampang balok, kolom, dan plat. Perancangan struktur meliputi perancangan dimensi struktur, analisis struktur, perancangan penolongan. Hasil analisis struktur meliputi simpangan, rasio tulangan, dan rasio dan periode struktur yang disesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Jika hasil tersebut telah memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan kerja, namun jika tidak, maka akan kembali ke penentuan dimensi struktur. Lalu ada analisis kerja struktur itu dengan menggunakan analisis statis non-linear atau software yang meliputi gaya geser dasar, agar perpindahan mekanisme terjadi sendi plastis, evaluasi kinerja, struktur, dan kekakuan struktur. Tujuan analisis software adalah untuk memperkirakan gaya maksimum dan deformasi yang terjadi, serta untuk memperoleh informasi bagaimana saja komponen-komponen struktur yang kritis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.